Seorang pria parubaya penikmat game ampas, suatu hari ia menemukan game yang membutuhkan waktu lama untuk menamatkannya. Ada beberapa level yang ditawarkan, dari yang mudah sampai mode neraka. Karena pria itu menyukai tantangan, ia pun memilih mode neraka tanpa ragu, meskipun sistem sudah memperingatkannya. Dalam mode tersebut, ia bisa memilih beberapa karakter beserta tingkat kesulitannya. Tanpa ragu, pria itu memilih karakter summoner yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi daripada Raja Iblis. Setelah menentukan pilihannya, tiba-tiba pria itu tersedot masuk ke dalam game tersebut. Dan akhirnya, pria itu terlahir kembali di keluarga budak dengan nama Allen. Meskipun terlahir dari kalangan budak, Allen tampak menikmati kehidupan yang kedua ini. Ayahnya bernama Rodin dan ibunya bernama Teresia. Sebelum tidur, Allen selalu mencoba untuk memeriksa kekuatannya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Allen berhasil memunculkan sebuah buku yang memperlihatkan semua status miliknya saat ini. Dengan levelnya yang saat ini, Allen hanya mampu memanggil serangga kelas bawah. Namun, saat akan melakukan pemanggilan, Allen langsung membatalkannya karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Keesokan harinya, saat Allen tidak diawasi, ia pun mencoba melakukan pemanggilan dan berhasil memanggil seekor belalang. Meskipun terlihat biasa saja, belalang tersebut dapat memberikan buff kepada tuannya berupa ketahanan dan kelincahan. Beberapa hari kemudian, Allen pun berhasil memanggil hewan kedua yang berupa tikus. Tikus tersebut dapat memberikan buff kekuatan kepadanya. Alhasil, ia mempunyai kekuatan di atas anak seusianya. Dari dua hewan panggilan tersebut, masing-masing memiliki kekuatan uniknya tersendiri. Meskipun Allen sudah memahami cara mendapatkan hewan baru, karena ia memilih mode neraka, ia harus ekstra sabar untuk mengumpulkan poin keterampilan. Suatu siang, ayahnya kembali dari berburu. Melihat Rodin yang berlumuran darah membuat Teresia khawatir. Rodin pun menceritakan bagaimana ia berhasil berburu babi besar. Mendengar itu, Allen bersemangat untuk melihatnya. Di tengah perjalanan, ayahnya menunjukkan segerombolan monster terbang bernama Albeheron. Ayahnya menjelaskan bahwa nama Allen terinspirasi dari monster tersebut. Ayahnya berharap suatu hari nanti Allen bisa terbang bebas seperti mereka dan membebaskan keluarga mereka dari status budak. Kemudian, mereka pun tiba di tempat pemotongan babi besar tersebut. Di sana, Rodin disambut bapak pahlawan karena dialah yang berdiri di garis depan saat melakukan perburuan. Kemudian, Rodin memperkenalkan sahabatnya yang bernama Gerda kepada Allen. 2 tahun pun berlalu, dan akhirnya Allen berhasil naik ke level 2. Kini ia bisa memanggil hewan Rangge, lebih kuat dan lebih pintar dari sebelumnya. Selain itu, ia juga mendapatkan kemampuan fusion, di mana ia bisa menggabungkan dua hewan untuk mendapatkan hewan baru. Namun, saat dicoba, sistem memberitahu bahwa MP Allen masih belum cukup. 3 tahun pun berlalu, kini Allen sudah bisa menggabungkan dua hewan yang berbeda untuk mendapatkan hewan baru. Burung tersebut memiliki kemampuan untuk menirukan suara. Kemudian, ia memanggil dua hewan yang berada di peringkat G. Si katak memiliki kemampuan untuk memprovokasi musuh, dan tikus tanah memiliki kemampuan untuk menggali super cepat. Allen sangat puas dengan hasilnya. Keesokan harinya, Krena datang untuk mengajak Allen bermain. Meskipun Allen sudah menggunakan semua buff yang ia miliki, itu belum cukup untuk mengimbangi Krena. Di sore hari, ketika kedua orang tuanya baru kembali dari ladang, Krena pun pamit untuk pulang. Melihat ibunya yang kesulitan, Allen pun menawarkan bantuan. Ketika makan malam, Allen berinisiatif untuk membantu di ladang karena perut ibunya sudah semakin membesar. Ibunya dengan lembut menolak bantuan tersebut. Daripada membantu, mereka lebih ingin Allen menikmati masa kecilnya. Mendengar itu, Allen pun sadar bahwa status mereka sebagai budak akan menjerat mereka selamanya. Allen pun menyetujui untuk menikmati masa kecilnya. Mendengar itu, mereka senang, terutama Rodin yang tidak sabar mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh anaknya. Ibunya menjelaskan, saat seorang anak berumur 5 tahun, mereka akan melakukan ritual suci untuk melihat bakat apa yang tersembunyi dalam dirinya. Ayahnya berharap Allen memiliki bakat yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan. Setelah 9 bulan menunggu, akhirnya adik Allen pun lahir, berkelamin laki-laki. Dengan bangga, Rodin pun memberikan nama Mash kepada anaknya. Setelah Allen berumur 5 tahun, ayahnya mengajak Allen pergi ke desa terdekat untuk melakukan upacara pengecekan bakat. Setibanya di desa tersebut, Allen mendapatkan tatapan sinis dari warga desa karena memiliki rambut dan mata berwarna hitam. Setibanya di gereja, terdapat banyak anak kecil dan para orang tua dari semua kalangan. Sebelum melakukan upacara,
Para pendeta terlebih dahulu menceritakan bahwa dulu pahlawan pernah terlahir dari kalangan budak. Tentu saja semua orang merasa tak percaya dengan cerita tersebut. Setelah itu, mereka pun dipersilakan untuk masuk. Satu persatu mereka mulai mengecek bakat mereka. Ada yang mendapatkan bakat dan ada juga yang tidak memiliki bakat. Sampai akhirnya tiba giliran Krena, dan hasilnya di luar dugaan, Krena memiliki bakat sebagai Raja Pedang dan merupakan yang terhebat dalam sejarah. Semua orang yang ada di sana sontak terkejut, terutama ayahnya, Gerda. Ia sangat bangga karena Krena memiliki bakat sebagai Raja Pedang. Dan akhirnya, tiba giliran Allen untuk melihat bakat apa yang ia punya. Saat Allen menyentuhnya, kristal tersebut memancarkan cahaya yang sangat kuat. Saat semua berharap Allen mendapatkan bakat terhebat, harapan itu hancur karena Allen ternyata tidak memiliki bakat sama sekali. Rodin pun mengajak Allen untuk pulang dengan lapang dada. Saat malam harinya, Rodin mengutarakan kebanggaannya terhadap Allen meskipun ia tidak memiliki bakat. Meskipun awalnya Allen kesal, namun kali ini ia begitu bersyukur karena bisa merasakan kehangatan keluarga. Keesokan harinya, Allen sekeluarga bersama-sama menuju ke rumah Krena untuk merayakannya. Namun, sepanjang jalan suasana hati Rodin sedang tidak bagus. Setibanya di sana, Rodin dan Gerda sama-sama memalingkan wajah. Bahkan saat istrinya mencoba mengubah suasana dengan menyuguhkan sake yang diberikan oleh Pak Kades, mereka berdua masih belum berbaikan. Saat suasana semakin panas, Gerda tanpa sengaja bertanya mengapa Rodin ingin memutuskan hubungan keluarga mereka. Rodin menjelaskan bahwa ia sendiri tak mau jika mereka berpisah, namun melihat bakat Krena yang luar biasa, dan saat dia sudah menjadi kesatria kerajaan mereka akan menjadi bangsawan, tidaklah etis jika seorang bangsawan berhubungan dengan budak. Namun, Gerda sepertinya tidak mempermasalahkan hal itu. Karena perbedaan pendapat, mereka pun berkelahi. Saat situasi semakin panas, para istri pun turun tangan untuk melerai mereka berdua. Kemudian, Allen dengan penasaran bertanya apakah ayahnya dan paman Gerda sering bertengkar. Ibunya bercerita bahwa mereka dulu selalu bertengkar, namun justru karena hal itulah mereka menjadi sangat dekat. Keesokan harinya, Gerda mendapatkan kabar bahwa para kesatria ingin bertemu dengan anaknya. Saat sedang menunggu para kesatria, tiba-tiba Allen didatangi oleh seorang bocah yang memiliki bakat seorang pemegang kapak. Ia bertanya kenapa seorang budak lemah seperti Allen datang ke desa mereka. Krena yang mendengar itu, tak terima jika Allen dikatakan lemah. Tak lama kemudian, para kesatria pun tiba. Kedatangan para kesatria tersebut adalah untuk menguji kekuatan Krena, apakah ia benar-benar mendapatkan bakat seorang Raja Pedang. Mendengar itu, Gerda menjadi khawatir jika terjadi sesuatu terhadap putrinya. Mendengar penolakan tersebut, Kapten pasukan menduga jika mereka telah membohongi mereka. Jika terbukti mereka telah berbohong, maka hukuman mati akan menunggu. Jika memang benar putrinya memiliki bakat seorang Raja Pedang, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun Gerda masih ragu, terutama karena yang menjadi lawan duel Krena adalah seorang wakil kapten. Gerda pun meminta belas kasihan agar Krena dilepaskan. Namun sang kapten tidak memperdulikannya dan langsung memaksa Krena untuk berduel. Meskipun Krena dapat melancarkan serangan, namun karena serangannya acak dan tidak memberikan perlawanan yang berarti, Krena dapat dengan mudah dilumpuhkan. Melihat anaknya yang terluka, Gerda tak bisa menahan diri. Saat sang kapten merasa semuanya sudah berakhir, tiba-tiba Krena kembali bangkit dan memancarkan aura yang begitu kuat. Tiba-tiba Krena memberikan serangan signifikan yang membuat wakil kapten terpojok. Bahkan saat wakil kapten menggunakan skill ekstra, hal itu masih belum mampu mengimbangi kekuatan Krena. Hingga akhirnya Krena memenangkan duel tersebut. Setelah itu, mereka semua diundang untuk makan siang di rumah kepala desa. Di sana, Kapten Kesatria yang bernama Zenov meminta maaf karena telah menguji Krena secara berlebihan. Alasan ia melakukan itu semua adalah atas perintah Baron untuk memastikan apakah bakat Krena asli. Ia melakukan itu karena dulu ada seseorang yang mengaku sebagai master pedang. Namun karena gagal memenuhi ekspektasi keluarga kerajaan, dia pun diuji ulang. Hasilnya, ia hanya mendapatkan gelar kesatria biasa. Setelah itu baru terungkap bahwa banyak bangsawan yang melebih-lebihkan bakatnya. Zenov meminta Gerda untuk merawat putrinya dengan baik sampai umur 12 tahun. Setelah itu, ia akan dikirim ke akademi untuk menjalani latihan sebelum ia sepenuhnya mengabdi kepada kerajaan. Tiba-tiba, bocah bernama Dogora bertanya apakah dengan masuk akademi ia juga bisa menjadi kesatria. Ayahnya meminta maaf dan segera menjelaskan bahwa putranya mempunyai bakat menggunakan kapak dan ingin menjadi seorang kesatria. Zenov terlihat tidak begitu tertarik. Namun, ia menyarankan Dogora untuk berlatih,
karena suatu saat nanti akan ada instruktur yang akan melakukan penilaian kepada mereka. Daripada Dogora, Zenov lebih tertarik kepada Allen karena memiliki mata dan rambut berwarna hitam. Gerda pun memperkenalkan sahabatnya yang bernama Rodin, serta putranya yang bernama Allen. Mendengar nama tersebut, Zenov menyadari bahwa ia sedang bertemu dengan Rodin si legenda. Zenov menjelaskan bahwa Baron sangat menyukai daging babi besar yang selalu dikirim dari desa ini. Dan dari kabar angin, Baron mendengar bahwa pria yang bernama Rodin lah yang paling berada di garis depan saat melakukan perburuan.